Assalamualaikum sahabat Afka. Terima kasih sudah kembali ke channel ini. Nah, untuk video kali ini saya mau berbagi aktivitas saya di pagi hari setelah saya selesai beres-beres rumah. Jadi, waktunya saya berkebun, memperbaiki tanaman-tanaman yang sudah saya tanam di halaman depan. Kebetulan saya ada jeruk purut ya, dan di sini jeruk purutnya pertumbuhannya kurang bagus karena daunnya kena jamur, dan juga pertumbuhan tunasnya sedikit. Mungkin dari satu pohon hanya ada 1 atau 2 tunas, dan kalaupun ada tunasnya, lebih banyak tidak jadinya daripada tumbuh dengan cepat. Oleh karena itu, saya ingin mencoba untuk memperbaiki pertumbuhan dari pohon daun jeruk ini. Jadi langkah pertama yang akan saya lakukan yaitu memotong batang daunnya menjadi 2 bagian seperti ini. Fungsi dari memotong menjadi 2 bagian batang ini agar tumbuh tunas baru di sekitar batang yang sudah dipotong. Nah, ini ada sekitar 2 cabang dengan 4 batang yang akan saya potong. Nah, ini yang kedua. Nah, untuk batang kedua ini sangat panjang ya, jadi belum pernah saya potong. Karena belum pernah saya potong, pertumbuhannya panjang tapi daunnya tidak lebat. Nah, seharusnya seperti ini, dan tidak ada sisa di bagian batang yang menempel di pohon karena memang daunnya hanya tumbuh di ujungnya saja. Dan ini batang yang ketiga dan juga batang yang keempat, saya potong setengahnya. Untuk daunnya memang kurang bagus karena banyak jamur. Saya juga belum mencoba untuk cara mengatasi jamurnya. Untuk cara penumbuhan tunas baru ini saya juga baca dari berbagai sumber ya, baik dari Google maupun dari YouTube channel. Oleh karena itu ini saya mau praktek apakah nanti hasilnya daun jeruk ini akan tumbuh lebat dan muncul tunas-tunas baru dengan pertumbuhan tunas yang cepat. Karena untuk tanahnya, media tanah, sudah saya ganti tanah yang lebih subur dengan campuran tanah murni, pasir, dan juga pupuk. Untuk sebelumnya, pohon jeruk ini saya tanam di tanah yang paling banyak kandungan pasirnya daripada tanah aslinya. Memang halaman depan ini mulai dulu memang lebih banyak pasir, karena memang sesuai dengan pekerjaan Bapak, yaitu muat pasir ya, jadi sering ditaruh di halaman depan yang akhirnya tanah di depan rumah ini semakin tinggi, tetapi bukan tinggi karena tanah aslinya, tapi tinggi karena bekas dari sisa-sisa pasir setelah diangkut itu. Dan semoga minggu depan atau 2 minggu lagi ada hasil yang memuaskan ya. Semoga tumbuh tunas baru dan ada perbaikan untuk kualitas daunnya. Nah, sahabat Afka, tanah ini yang di depan ini sebelumnya sudah saya tanami biji kemangi. Jadi biji kemangi yang saya dapat dari saudara yang bunganya itu besar-besar. Semoga nanti bisa tumbuh lebat di sini ya, karena sangat cocok untuk masak dan juga lalapan. Saya suka sekali. Terus saya juga sempat bersamaan dengan menanam biji kemangi itu, saya juga memperbaiki daun seledri. Nah, ini ada daun seledri yang saya ganti potnya, saya ganti tanahnya, karena sebelumnya tumbuhnya tidak terlalu bagus, dan ini sekarang sudah mulai tumbuh daun-daun hijau muda yang baru, dan semoga nanti daunnya lebih banyak lagi, lebih lebat lagi. Dari seledri kita lanjut ke daun jeruk purut. Daun jeruk purut sisa tadi yang sudah dipotong, ini saya pilih batang yang tua karena mau saya tanam barangkali menghasilkan akar. Dan seandainya berhasil, berarti saya dapat bibit baru untuk tanaman jeruk purut. Nah, sebelumnya
bagian batang ini harus dipotong menjadi 2 lagi. Jadi bagian ujungnya seperti ini. Setelah itu untuk daunnya ada 2 ruas itu ya. Itu saya potong ujungnya seperti ini. Nah, ini fungsinya untuk mengurangi penguapan. Dan jika cara ini berhasil, saya akan perbanyak lagi dengan mencari bibit unggul lainnya, karena ini kan hasil dari pemotongan satu pohon tadi itu yang memang kurang bagus, tapi saya mau nyari lagi bibit daun jeruk yang lebih bagus dan akan saya praktekkan lagi jika ini berhasil. Dan selanjutnya saya tanam di media tanah yang campurannya adalah tanah, pasir, dan pupuk. Itu sudah basah ya, sudah saya basahi sebelumnya, jadi tidak perlu saya siram lagi. Oh ya, itu lupa saya potong bagian daun bawahnya, ada sisa 1, jadi harus saya potong dulu. Nah, untuk bagian bawah ini mungkin menurut saya kurang bagus juga ya, karena seperti ada luka di bagian batangnya itu. Mungkin tuh luka sobekan dari pemetikan daun sebelumnya. Tapi nggak apa-apa, sudah dicoba aja. Barangkali nanti bisa tetap tumbuh walaupun batangnya kurang bagus. Dan ini akan saya letakkan di dekatnya bawang pre. Jadi sebelumnya selain menanam biji kemangi, saya juga menanam seledri dan juga bawang pre. Tapi untuk kemanginya masih belum tumbuh seperti yang tadi saya perlihatkan. Untuk bawang pre dan juga seledrinya sudah mulai tumbuh. Dan sisa daun jeruk ini akan saya gunakan untuk bumbu dapur dan akan saya simpan di kulkas untuk persediaan. Nah, kemudian saya taruh di sebelahnya bawang pre yang sudah saya tanam sekitar 1 minggu yang lalu dan sudah mulai tumbuh sekitar 5-10 cm. Dan berikutnya saya langsung ke halaman belakang karena di sana ada tanaman jeruk sambal. Nah, ini dulunya saya pada saat beli bibitnya itu masih kecil, tapi sudah berbuah banyak, mungkin sekitar 10 bijian. Dan saya ingat sekali waktu itu saya bisa bikin sambal jeruk setiap hari karena memang lebat. Dan setelah panen yang kedua, ternyata buahnya berkurang ya, dari 10 menjadi 4 saja. Setelah itu untuk yang ketiga sama sekali tidak tumbuh sampai sekarang. Nah, mungkin karena saya tidak paham caranya dan akhirnya saya pindah ke halaman belakang, saya tanam di tanah tanpa menggunakan pot. Dan inilah kondisinya sekarang, tumbuhnya sangat lebat daunnya. Dan mungkin sekarang ini tingginya sekitar 100 cm. Kalau yang masih kecil dulu sekitar 2 kilan tangan, dan sekarang sudah hampir mencapai tinggi bahu saya. Dan ini semoga saja kalau dipangkas seperti ini nanti dihabiskan daunnya, pucuk-pucuk daunnya, dan juga dibersihkan ranting-ranting yang sudah kering. Barangkali bisa tumbuh lagi buahnya, dan akan saya perhatikan terus selama beberapa minggu ke depan ini. Sahabat Afka, kenapa saya sekarang lagi senang lagi berkebun, lagi kepengen lagi nanam tanaman-tanaman untuk bumbu dapur maupun bunga-bunga hias, karena di tahun sebelumnya saya kekurangan air ya. Di sini ini memang daerah yang sumber airnya sangat minim. Setiap musim kemarau warga sini sangat kekurangan air. Dan alhamdulillah sekitar 1 tahun yang lalu sudah disalurkan air dari sumur yang dibuat oleh pemerintah daerah, yaitu sumur bor, dan sudah tersalurkan di rumah-rumah warga. Nah, semenjak itu saya kembali bersemangat untuk menanam tanaman yang saya harapkan sangat menghasilkan dan sangat saya butuhkan setiap harinya untuk memasak, seperti daun seledri, daun bawang-bawangan, kemudian seperti buah-buahan
ataupun bunga-bunga hias gitu yang tidak membutuhkan lahan banyak, cukup ditaruh di pot dengan sistem yang pertumbuhan cepat. Dan saya mulai mencicil untuk memperbaiki kebun di depan rumah ataupun di belakang rumah, karena saya suka sekali dengan suasana hijau, dan juga kalau ada yang menghasilkan itu saya senang sekali untuk metik-metik sendiri, itu saya senang gitu. Dan saya juga tidak perlu khawatir lagi kekurangan air, karena saya ingat dulu saya banyak sekali yang saya tanam seperti buah stroberi, kemudian sayur-sayuran seperti sawi dan lain sebagainya. Tapi pada saat kekurangan air itu, setiap tanaman hanya saya siram setakar dengan takaran 1 gelas. Seperti itu. Itu sangat kasihan sekali dan akhirnya banyak tanaman yang mati. Dan saya pun juga tidak bisa untuk merawat banyak-banyak tanaman karena keterbatasan air gitu. Karena setiap kali saya menyiram harus saya batasi airnya. Akhirnya saya memutuskan untuk membereskan semua tanaman yang sekiranya sudah tidak bisa dilanjutkan, seperti sayur-sayuran. Itu kan juga tidak tahan lama, seperti tomat dan lombok. Itu akhirnya saya bereskan semuanya dan saya sisakan tanaman-tanaman hias saja untuk hiasan di teras rumah supaya lebih indah. Untuk sayur-sayuran saya sudah stop dulu, dan alhamdulillah sekarang saya bisa memulainya kembali dengan mencicil, dikarenakan memang kendala kedua dari saya untuk bertanam ini adalah lahan. Saya tidak mempunyai halaman yang tanahnya subur, jadi tanah di halaman depan ini didominasi oleh pasir. Akhirnya saya harus mencari tanah lain yang harus saya taruh di pot ataupun di polybag ataupun di plastik. Pokoknya ada wadahnya gitu ya. Dan dengan begitu saya bisa mulai bertanam lagi gitu. Dan itu menghemat tempat karena di halaman depan juga tidak begitu luas, karena ada tempat untuk menjemur baju dan tempat untuk bermainnya anak-anak. Oleh karena itu saya harus bisa membuat tanaman-tanaman saya ini tertata dengan rapi tanpa mengganggu anak-anak bermain dan juga mengganggu mobil yang keluar masuk. Jadi harus ditata sedemikian rupa yang rapi tapi tetap indah dan juga tetap harus terawat dengan baik. Dan saya mengerjakan ini, memangkas daun jeruk sambal ini lebih lama ya, karena saya tidak menggunakan alat yang sesuai, yaitu seperti arit atau gunting pemotong tanaman. Jadi saya hanya menggunakan gunting biasa, dan ini memang membutuhkan waktu yang cukup lama. Tapi alhamdulillah akhirnya selesai juga. Sudah selesai saya pangkas, seperti ini hasilnya. Semoga nanti tanamannya tetap bisa tumbuh subur. Ya sahabat Afka, sekian dulu video kali ini. Insya Allah jika nanti sudah tumbuh, akan saya videokan lagi untuk melihat gimana hasilnya dari tanaman daun jeruk purut di halaman depan dan juga dari daun jeruk sambal di halaman belakang. Nah, terima kasih sudah menonton video ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum.